Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok mata kuliah Project Kepal di sini ingin mempresentasikan mata kuliah keamanan perangkat lunak, di mana materi security requirement, di mana deskripsi tugasnya itu buatlah security requirement dari Project Kepal sesuai dengan taxonomy of security requirement pada halaman 13 slide security requirement. Next. Jadi dibuat dulu gambaran umum dari sistem Kepal yang mau kita buat. Dari definisinya itu sendiri, sistem informasi manajemen K3 untuk memantau, melaporkan, dan menganalisis insiden keselamatan di lingkungan kerja. Nah, di sini ada aktor utamanya, yaitu safety officer sebagai admin, karyawan sebagai user pelapor, dan manajemen proyek sebagai pengawas. Ada juga aset yang dilindungi yaitu data insiden, laporan medis karyawan, dan log aktivitas sistem. Next. Nah, di sini ada identifikasi autentikasi pengguna, di mana ada beberapa bagian yaitu identifikasi karyawan. Sistem Keppel harus mengidentifikasi karyawan menggunakan NIK sebelum mengizinkan akses pelapor. Lalu pada bagian identifikasi safety officer, sistem harus mengidentifikasi sebelum memberikan akses ke dashboard admin. Lalu ada verifikasi password, di mana verifikasi identitas ini pengguna melalui password kompleks yang menggunakan beberapa komponen yaitu minimal 8 karakter. Lalu ada juga alfanumeriknya. Lalu pada bagian selanjutnya autentikasi dua faktor atau 2FA, di mana sistem harus mendukung 2FA untuk akun safety officer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kita mengenal apa itu namanya otorisasi, privasi data. Oke, kita mulai dari otorisasi atau namanya auto. Di sini ada safety officer dapat memvalidasi dan menutup laporan insiden. Penggunaan eksternal tidak boleh mengakses data internal perusahaan. Ada yang namanya privasi atau kita bilang PR. Deskripsi data medis, cedera karyawan di database. Lalu ada yang namanya anomini anonimitas pelapor atau kita bilang anonimus, identitas pelaporan yang disebut jika opsi anonimus dipilih. Ada lagi yang namanya integrasi laporan. Di sini namanya integrasi 6 penyangkalan atau no repudiation atau yang ulangi no repudiation. Yang pertama, integrasi laporan mencegah perubahan data laporan insiden setelah status final. Setelah itu verifikasi bukti. Biasanya ini memastikan foto bukti insiden tidak korup atau validasi checksum. Yang ketiga namanya catatan digital. Itu menyimpan catatan digital, timestamp atau user ID setiap submit laporan. Setelah itu ada yang namanya imunitas 6 deteksi intrusi. Atau kita bilang imun IMU, IIMM. Imunitas, sistem Kepal harus memindai setiap lampiran file dari malware sebelum disimpan ke server. Dengan deteksi instruksi atau INS, mendeteksi dan mencatat 3 pencobaan login gagal berturut-turut, lalu notifikasi admin jika mendeteksi pola akses data yang tidak wajar seperti bug download. Setelah itu, ada yang namanya audit keamanan atau security audit. Ini secara berurutan dari log activity, review summary, tracer incident. Di sini, sistem Kepal mencatat log activity yang tadi kita buat seperti login, logout, buat, edit, hapus, laporan, dan membuat ringkasan statement keamanan mingguan untuk review tim IT. Tujuannya adalah memungkinkan penelusuran jejak jika terjadi insiden keamanan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, next, oke. Nah, jadi sini ada kelangsungan sistem 6 proteksi fisik. Jadi yang pertama itu ada kelangsungan atau SUR, yang dimana itu tidak ada single point atau
failure atau data di backup otomatis selama 24 jam. Nah, sistem ini dirancang untuk memiliki ketahanan tinggi tanpa adanya single point atau kesalahan, yang artinya tidak ada satu titik pun yang jika rusak meruntuhkan sistemnya. Nah, selain itu, data dijamin juga melalui pencadangan atau backup otomatis setiap 24 jam. Lalu yang kedua itu ada pemulihan cepat, di mana sistem dapat pulih dari kegagalan server dalam waktu maksimal 4 jam. Nah, ini eh, jika terjadi kegagalan, maka nanti dia akan melakukan pemulihan dengan cepat. Lalu yang terakhir itu ada proteksi fisik, yang di mana ruang server kepal dilindungi dari akses fisik tidak sah jika on-premise. Ini artinya ruang kepal itu wajib dilindungi dengan secara ketat dari segala bentuk akses fisik yang tidak sah. Next. Lalu di sini kita bisa lihat keamanan pemeliharaan sistem, yang dimana itu ada pembaruan perangkat lunak atau update tidak boleh mereset konfigurasi keamanan yang sudah ada, misalnya permissionan pengguna. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua prinsip utama dalam melakukan pembaruan perangkat lunak. Yang pertama itu, setiap pembaruan atau update yang dilakukan tidak boleh mengubah atau mengatur ulang konfigurasi keamanan yang telah di sebelumnya. Nah, kalau misalnya itu kayak akses penggunanya. Yang kedua itu ada untuk mencegah munculnya celah keamanan baru seperti setiap keamanan melalui proses pengujian di lingkungan terlebih dahulu sebelumnya hingga diterapkan di lingkungan production. Next. Lalu sini ada bagian penutup. Jadi yang paling penting itu sama aja kayak kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah yang pertama itu penerapan taksonomi yang menyeluruh. Nah, penyusunan security requirement untuk proyek Kepal telah mematuhi 12 kategori taksonomi keamanan yang meliputi identifikasi, autentikasi, otorisasi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada berfokus pada apa bukan bagaimana, yang dimana sesuai dengan prinsip requirement engineering, kebutuhan keamanan yang dirancang mendefinisikan apa yang harus dilakukan sistem untuk memitigasi risiko. Lalu yang ketiga itu ada dapat diverifikasi dan juga dapat diuji. Nah, setiap requirement yang disusun untuk keamanan perangkat lunak seperti waktu, respon, dan kondisi penolakan akses dibuat spesifik dan tidak ambigu, sehingga nanti dapat diuji kebenarannya melalui kriteria penerimaan. Yang selanjutnya itu ada perlindungan aset, yang dimana tujuan utama dari seluruh semua requirement ini adalah untuk melindungi aset berharga dalam sistem keamanan perangkat lunak. Ini gunanya untuk melindungi dari ancaman berbahaya atau security maupun kesalahan yang tidak sengaja atau safety. Jadi dengan menerapkan security requirement berdasarkan taksonomi yang standar, sistem keamanan perangkat lunak tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan K3, tetapi juga menjadi platform terpercaya, aman, dan tahan banting dalam melindungi data keselamatan kerja dari penggunanya. Jadi mungkin sekian untuk presentasi kami pada tugas kali ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.